sudut-sudut kehidupanku, aku bertanya-tanya dalam hatiku. Sinar mataku membayangkan kesedihan, walau bibirku selalu tersenyum. Seperti tiada kegembiraan dalam diriku. Mungkinkah ini tanda suratan hidupku? Siapa yang akan dapat menghiburku? Dan aku ingin dapat tertawa kembali. Bu, saya sudah pergi ke Bapak Administrator. Mbok jangan panggil saya, Bu. Oh, saya lupa. Oh iya, apa ya? Saya sudah pergi ke Bapak Administrator di kantor. Katanya Ibu, Aden suruh saja masuk. Ini kuncinya. Sebentar Bapak datang, karena masih banyak tamu. Waktu kau sampaikan pesanku, apa kata Bapak? Seperti yang saya katakan tadi, Den. Bilang sama Nyonya itu, sebentar saya datang. Karena banyak tamu? Karena banyak tamu. Bagaimana Pak Harmaji itu? Maksudku, bagaimana sifatnya? Apa orangnya baik? Oh, lebih dari baik, Den. Karena saya sering dapat persen. Oh. Apa tidak ada cerita buruk tentang dia? Desas-desus yang kurang baik? Ah, desas-desus kan bukan urusan saya, Den. Saya kan cuma pesuruh saja. Tidak ada kepentingan. Saja. Saya Harmaji, suami Bayunya. Saya sudah kenal dari potretnya. Oh. Cuma lebih cakap orangnya. Kami tak mengira adik Saja akan datang hari ini. Menurut surat, akan datang besok. Ya, karena tak jadi menginap di Jakarta. Oh. Terus saja ke Medan, karena sudah begitu ingin ketemu. Bayunya pergi periksa badan ke poliklinik. Telat beberapa hari. Wow, saya akan jadi tante. Hebat Mas Harmaji. Sebentar lagi Bayunya akan pulang. Sementara itu mengasuhlah dulu. Sudah kami sediakan kamarnya. Nah, ini dia. Dan itu kamar mandinya. Tersendiri. Barangkali tidak semewah yang ada di Surabaya. Tapi mudah-mudahan serasi dengan selera Dik Saija, sehingga bisa memenuhi tujuan Anda untuk istirahat.
di sini. Terima kasih. Perkenankanlah hamba memercikan air yang segar ke badan hamba yang bisu ini. Desa Ija sudah datang. Di mana dia? Sedang mandi. Buru-buru amat. Bagaimana hasilnya? Seperti biasanya, negatif. Lain kali lebih baik. Seja? Seja? Sarah. Namanya Boy Iskandar. Setelah 2 bulan, aku minta cerai. Ya, cerita lama. Ia kawin lagi. Mana mau aku di Madu. Memang sulit cari suami yang sesuai. Suamimu orangnya baik, cakap, punya kedudukan. Meskipun agak kegemukan, tapi ada gairah. Coba aku punya suami macam dia. Kadang-kadang aku mikir, mengapa kau bisa bahagia, aku tidak? Bukankah kita mempunyai hak yang sama? Selamat siang. Itu Pak Karto, anaknya 10, istrinya 2. Permisi. Untuk mencari kebahagiaan itu, kukira Boy itulah kebahagiaan. Yah, ternyata hanya kebahagiaan palsu. Selamat siang. Selamat siang. Itu Sahrul, orang Minang, kepala gudang. Orang gondrong bisa kerja serius? Tentu saja, kenapa tidak? Orangnya jujur, meskipun gajinya kecil, tapi dia senang pekerjaannya. Istrinya? Tahun depan katanya. Kau tahu, tidak semua orang gondrong itu jelek. Ayah dulu pernah bilang bahwa kebahagiaan itu terletak pada diri sendiri. Aku tak pernah mendengar ayah mengucapkan itu. Mungkin nasihat itu lebih berkesan di hatimu karena datangnya tepat pada waktu kau membutuhkannya. Atau karena aku lebih serius menanggapinya. Kau selalu meraih apa yang ada di luar jangkauanmu. Tapi tak sampai. Sedang aku puas dengan apa yang ada. Bagaimana kalau kita teruskan dengan QQ? Tanaman tak sempurna tanpa rabuk. Dan rabuk kita adalah hiburan. Betul, Pak. Seperti saya. Hidup saya rasa tak sempurna kalau tidak beristri 2. Oh, Bagaimana, Pak? Kalau 3 atau 4? Oh, berat. Terus terang, tidak kuat. Barangkali kalau masih muda seperti anak. saya tidak ikut saja. Loh? Masih banyak pekerjaan. Alah, seperti ada bini saja. Terlalu rajin juga nggak tentu dinaikkan pangkat. Ya enggak, Pak? Memang, zaman sekarang tidak seperti zaman dulu.
Sekarang, kondite ditentukan karena nasib baik. Dan ya, pokoknya karena faktor-faktor yang kadang-kadang nggak masuk di akal. Apa misalnya? Main domino lah. Ayo. Kolam ini digunakan untuk berenang keluarga perkebunan di sini. Tapi sejak ada yang mati tenggelam, tak ada lagi yang mau berenang. Katanya angker, maka dibiarkan terbengkalai. Kecuali kebun, dia punya pabrik. Jadi, Mas Harmaji kerja untuk orang itu? Begitulah, Hamid orangnya kampungan. Jadi besar karena kemauannya yang kuat. Tapi hatinya baik. Asal kita tahu saja menempatkan diri. Saya tadi lihat ibu jalan, Pak. Ya, bersama wanita lain. Adik ipar saya baru datang dari Surabaya. Mau istirahat di sini. Untuk berapa lama, Pak? Wah, nggak tahu ya. Apa perlu saya tanyakan? Ah, Bapak ini. Dia kau mau tahu saja. Apa? Katanya cantik sekali. Bisa bahaya ini. Yang tadi naik kuda? Wah, bagus betul kudanya. Boleh suatu waktu saya meminjamnya? Tentu, Jang. Kenapa? Iya. Sekedar hiburan. Perkenalkanlah, Dek Sahrul. Suka ngebut ya? Bisa lari berapa? Mundera, adik ipar saya. Dek Saija. Ya. Konyak? Boleh saya ikut minum? Oh. Untuk lingkungan yang baru. Untuk persahabatan. Untuk persahabatan. Ayo. Bagaimana ini? Main terus? Hah? Mundera? Kau minum juga? Ya, kadang-kadang pada saat-saat yang spesial macam ini tadi. Yang baju strip-strip biru itu siapa? Mondera, anak daerah, baru beberapa bulan ini ditempatkan di sini. Ber? Yang ini belum. Wow! Mas? Mas! Engselnya perlu diganti. Orang sedang enak-enak tidur, jendela keparat. Ayo. Sabar dong.
Apa adikmu sudah bangun? Sudah? Saja. Kagak benar, Mas. Oh, kapan mau ketemu Pak Hamid? Gak usah teriak, kenapa sih? Ah, masa gitu teriak? Mas biasanya nggak pernah begitu. Gitu bagaimana? Asar. Ah, itu perasaanmu saja. Pagi. Kopi? Biar aku bikin sendiri. Aku suka yang pahit. Mas, apa di sini ada tempat rekreasi? Untuk rekreasi, biasanya kita pergi ke kota. Oh, saya dan Mbak Ayu kemarin lihat kolam renang di sana. Sayang terbengkalai, tidak terawat. Saya suka sekali berenang, Mas tidak? Saya juga. Senang sekali. Nanti akan saya suruh bersihkan. Selamat pagi, Om. Selamat pagi. Saya mampir sebentar ngantarkan si manis. Barangkali Nona mau mencoba menaikinya hari ini. Ya, baik sekali. Tidak seperti yang lain. Oh, Om masih punya yang lain? Iya. Tapi yang ini untuk Nona rasanya lebih baik. Ramah, penurut. Biasanya watak kuda sama dengan pemiliknya. Betul kan? Untung saya tidak bilang bahwa ini juga kuda bibit. Saya mau ke Medan. Mau nitip apa? Saudara! Selamat pagi. Selamat pagi. Tadinya saya mau menyerahkan ini untuk Anda baik benar. Alangkah bagusnya. Saya terharu sekali. Begitu cantik. Tapi nanti pasti akan rusak kalau saya bawa sendiri. Saya belum begitu bisa naik kuda. Bagaimana kalau bunga ini sampai jatuh? Sayang kan? biarlah saya antarkan sendiri. Menyusahkan. Sampai nanti. Selamat siang, Pak. Pamit. Selamat siang. Oh,
Perkenalkan, ini partner saya, Boy, Skandar. Iya. Kami datang mau menanyakan tentang kiriman untuk Surabaya. Baik itu diurus. Sri, coba kau urus tuh. Ya, Pak. Itu semua beres lah. Manis juga kau. Dapat ditunda seberapa jam? Haji, tunggu sebentar. Di daerahmu tadi pagi kujumpai seorang gadis naik kuda. Siapa dia? Gadis, Pak. Rambutnya panjang, terurai, matanya bundar. Pakai celana pendek pula. Waktu aku hendak menolongnya, gadis itu memandangku dari atas kudanya, seperti ratu memandang bawahannya. Cantik. Aku. Maaf, Pak. Dia bukan gadis. Dia jantan. Buat aku tak penting tuh. Aku memandang orang bagaimana ia sekarang nih, bukan bagaimana ia kemarin. Ya, kau diingat masa lampauku. Awaknya apalah? Naik truk. Lagi pula, kalau ia masih seorang gadis, barangkali lain pula kesanku terhadapnya. Bagaimana? Belum itu? Kau. Dikarenakan pengalaman, Pak. Iyalah pula. Dulu, orang ini mandang ngenteng sama awak. Sekarang, aku nih, bos. Apa pun jadi. Putih kata awak, putih pula kata kawan. Hitam kata awak, lebih hitam pula katanya. Tadi itu. Tentang anak gadis tuh. Aku akan datang ke rumahmu. Bicara tentang kelanjutan pekerjaanmu. Sekaligus, aku nak menyupai adik iparmu tuh. Minta maaf ataupun basa-basi macam mana lah. Ya, keberatan kau? Oh, tidak. Semua bisa diatur, Pak. Itu yang ku mau. Kalau saja bos kita itu punya sopan santun sedikit, barangkali banyak wanita mau jadi istrinya. Ya dusun, betul-betul dusun. Kekayaannya tak mampu mengangkatnya yang menurut ukuran kita, ukuran normal. Pernah diceritakan mengenai dia, pada suatu jamuan makan bersama tamu-tamu penting, ia makan begitu lahapnya, sehingga ia lupa bahwa ia makan bersama tamu-tamu. Barangkali karena kenyangnya, sampai ia buka ikat pinggangnya. Tapi tamu-tamunya cukup sabar, ditunggunya hingga ia selesai. Kurang lebih 1,5 jam lamanya, tapi ia tak peduli. Barangkali karena sikap tak pedulinya itulah, maka ia mencapai sukses. Sang Romeo datang. Juliet siap menyambutnya. Oh, Juliet, terimalah persembahanku ini. Oh, Romeo, begitu besar kau tunjukkan cintamu. Gemetar aku menerima persembahanmu ini. Mondera, Saya mau menyerahkan ini. kau baik hati, Mondera. Cantiknya. Lebih cantik dari yang pernah kulihat. Silakan masuk. Bapak tidak lebih baik di sini saja. Di dalam rasanya seperti terlalu resmi. Aku mengerti. Saja. Ini oleh-oleh dari Medan.
Spesial untuk Anda. Terima kasih. Ada juga rambutan di sini. Oh, tadi saya mau bawakan durian. Bunga apa ini? Musa spesies, bangsa pisang-pisangan. Aku memetiknya di hutan. Apa mungkin bunga secantik ini tumbuh di hutan tanpa dipelihara? Banyak bunga yang nampak lebih cantik. Justru karena belum dipelihara, belum disentuh peradaban, masih murni. Saja, Ya, kau, aku, kau cantik. Kau cantik saja, macam alam sekitar sini. Belum pernah aku melihat seorang gadis cantik kau. Agung, tenang. rupanya kau belum banyak pengalaman mengenai gadis-gadis. Di daerah terpencil seperti sini, orang yang itu-itu saja yang kita jumpai setiap hari. Kawan-kawan sekerja dan pekerja-pekerja kasar. Kehadiranmu membawa perubahan saja. Mondera, Kau tahu saja, di mataku kau seperti bunga itu. Cantik, tapi sederhana. Agung, tapi penuh kewanitaan. Sesuai betul dengan namanya, Putri Malu. Di mataku, kau adalah Putri Malu. kau sangat melebihkan, Mondera. Kau punya pacar? Pernah punya pacar? Kenapa? Aku senang. Tentu tidak ada orang yang marah aku bergaul dengan kau. Bahkan ada yang marah. Kau berbeda dengan wanita-wanita lain yang kujumpai. Umumnya mereka kelaki-lakian. Tidak ada kewanitaan. Aduh, Kau kurang hati-hati, Mondera. Putri Malu pun bisa melukaimu. Selamat siang, Non. Lagi sibuk? Ya, maaf mengganggu. Baru pertama kali apa? berciuman, Pendidikan orang tuaku tidak memungkinkan. kuno. Bagiku, ciuman adalah seks. Dan seks adalah unsur minor. Unsur sepele dalam bercinta. Apa unsur utamanya? Dalam cinta yang agung, pengorbanan. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada tanah air, dan juga cinta padamu saja. Aku minta yang sepele.
adalah hari yang terbahagia yang pernah kualami selama hidupku. 22 Oktober akan kucatat tanggal 22 Oktober sebagai hari yang bersejarah yang tidak pernah akan kulupakan. Kau punya catatan harian, Mondera? Ya, sampai sekarang hanya tentang kegiatan rutin sehari-hari saja. Aku punya catatan harian. Akan kutulis satu kata di dalamnya. Putri malu. Putri malu. Yang lama lah aku menunggu nih. Aku mesti pergi nih. Kalau tidak begini sajalah. Katakan padanya, aku menyesal telah mengagetkan kudanya. Bawalah dia besok, ataupun kapan dah. Aku akan selesaikan dengan makan-makan. Saja, ini Tuan Hamid. Datang kemari untuk berkenalan. Kebetulan. Saya menyesal telah mengagetkan Nona. Barangkali ada yang bisa dibantu. Luka-luka ataupun lecet apa? Saya tidak apa-apa. Ya. Kalau itu ada yang bisa kulakukan. Aku pergilah. Selamat malam. Selamat pagi, Juliet. Pagi. Mimpi baik? Seperti mimpi sebelumnya. Paling baik selama hidupku. Mas Harmaji, malam tadi cemberut saja. Dia sesalkan kau bergaul dengan anak muda itu. Tentu dia ada alasannya. Tentu ya ada alasannya. Dan kukira ada benarnya. Mondera itu masih labil, belum dewasa. Tapi ia anak yang baik. Ya, tak kusangkal. Bersih, jujur. Romeo lah, ideal bagi pasangan muda yang melihat dunia ini sebagai impian. Kau sudah jatuh hati rupanya. Aku membutuhkan pegangan. Kalau kita sedang hanyut, bukan peradahan kecil kita cari pegangan. Kalau kita sedang hanyut, kita tak tahu apa yang mesti kita pegang. Apa saja, asal ada. Mengapa keberatan? Dengar sayang, Mas Harmaji, saya mengingat masa silammu yang kurang cemerlang. Kau tak perlu berpura-pura. Aku tahu semua. Semua? Semua. Oleh karena itu kami berdua, terutama saya sebagai kakakmu, mau tak mau harus ikut memikirkan masa depanmu. Karena masa depanmu juga kepentingan kita. Banyak ikannya? Belum dapat. Apa mungkin ada ikan di sini? Ada juga 1-2 ekor. Ya, aku mancing hanya untuk iseng-iseng saja. Siapa tahu nasib baik. Ya, sayang. Tak apalah, jangan disesalkan. Dia tidak mau dipancing rupanya. Ya, untung dialah. Nasib baik seorang belum tentu baik bagi orang lain.
apa? Kata orang di sungai itu banyak lintahnya. Tapi jangan takut, dia mati karena tembakau. Ada tembakau atau rokok? Lekas dong. Masih ada lagi? Dari mana datangnya lintah? Dari kali terus ke kaki. Dari mana datangnya cinta? Kau sungguh cinta padaku, Monira? Sungguh? Sungguh. Hari Minggu depan, kita akan pergi ke rumah ayahku. Aku akan mintakan persetujuannya. Oh, Monira. Apa ayahmu galak? Tidak. Seperti kita. Hanya saja lebih tua. Maksudku, pikirannya lebih kolot. Bagaimana kalau ia tak setuju? Aku rasa tidak mungkin. Aku toh sudah cukup dewasa. Kau keberatan kalau aku masuk situ? Aku bukan orang Kristen. Tidak ada salahnya. Hanya mau mendoa. Karena aku rasa mendoa dimanapun sama saja. Saya mesti berdoa apa? Agar ayahku tidak keberatan kau kujadikan tunanganku. Dan agar cinta kita abadi. Ayah, Opung, saya kenalkan ayah. Ayah sehat-sehat saja. Masuklah, ibumu di dalam. Permisi, Pak. Mondera. Kalau sudah begini bagaimana? Bagaimana kerjamu? Baik-baik saja ya. Sudah lama kau tak datang. 4 minggu. Sibuk. Mengurus dia. Saya anggap sudah waktunya ya. Saya sudah dewasa. Umur saya sudah 25 tahun. Kau sebut itu dewasa? Ayah bilang dulu, waktu ayah kawin dengan ibu, umur ayah 20 tahun. Orang dewasa bukan karena umurnya. Saya mengerti ayah. Tapi saya rasa saya sudah cukup matang untuk itu. Dengan izin ayah, saya akan bertunangan dengan dia. Tolong jawab ayah. Pantaskah dia untuk menjadi pasanganku?
Selamat datang di gubuk yang hina ini. Ya, untuk satu orang ini terlalu besar. Nah, ini ruang tamu. Tapi jarang tamu yang datang. Kecuali mereka yang datang untuk ngompas. Apa itu ngompas? Minta uang. Oh. Ini bar. Tapi awak sendiri tak minum. Hanya untuk action. Sekedar mengikuti zaman saja. Iya. Ini ruang makan. Untuk 40 orang. Nah, jadi kesannya bagaimana? Wah. Rumah ini hebat. Seperti istana saja. Oh. Nah, kalian mau minum apa? Yang panas? Yang dingin? Aku ini orang praktis. Tinggal pilih sajalah. Ya. Jangan malu-malu. Tak perlu basa-basi lah. Basa-basi menghambat kemajuan. Aku mengundang kalian kemari, selain pada melihat rumah, ada gagasan yang perlu kalian pertimbangkan. Ini semacam bisnis lah. Kau kan tahu aku, Sarah. Aku 20 tahun membujang. Aku mau terus terang lah. Aku mau kawin. Dan gadis yang kupilih adalah Saida. Bagaimana? Dasar sudah kubuka. Tinggal menunggu jawabannya. Kalau kau sudah jadi istri Hamid, maka segala makanan dan minuman akan dihidangkan setiap saat. Dan kalau aku bertamu ke rumahmu, kau akan tanya padaku, mau minum apa? Panas? Dingin? Keras? Atau lunak? Dan aku akan menjawab, terserah, Duli tuanku. Mas Harmaji kena jadi ipar Hamid, pasti akan naik kedudukannya. Mungkin jadikan partner, maka akan lebih banyak waktu terluang. Dan waktu itu pasti dicurahkannya padaku. Dan anak yang kami harapkan tentu akan tiba. Kau bisa bayangkan itu. Semuanya ini karena perkawinanmu. Nampaknya kau begitu yakin aku akan menerima lamarannya. Apa mungkin ada pikiran lain? Kau melihat semua dari sudutmu saja. Sedang kepentinganku tak pernah kau pikirkan, Sarah. Justru aku memikirkan kepentinganmu. Bagaimana kau memikirkan aku? Kau hendak jerumuskan aku ke gua macan. Sedangkan kau dan Mas Harmajimu itu mau mengambil keuntungan dari penderitaanku. Saja, aku tidak sekejam itu. Aku hanya mau mengatakan bahwa kalau kau dengan Hamid, kau akan mendapatkan tempat berpijak yang jauh lebih kuat dibanding dengan Mondera yang lembek itu. Sudahlah, tak usah kita bertengkar. Yang terang, aku tak bisa kawin dengan orang itu. Bayangkan, masa hidup remajaku harus kuhabiskan dengan dia. Habis apa yang kau idamkan? Semacam kisah cinta putih-putih dan pangeran-pangeran dan dongeng kuno. Kemarin aku ke rumahmu, kau tidak ada. Tidak ketemu sehari rasanya seperti... Sahabat, aku pun begitu. Sejak perjalanan ke rumahmu, aku penat. Badanku serasa ditusuk-tusuk. Betul, macam ini. Sudah. Nanti ku gigit kau. Kau tahu, aku bahagia bila aku bersamamu. Aku merasa diriku lebih tinggi, lebih besar, lebih dewasa. Aku pun begitu. Aku merasa lebih kecil, lebih kanak-kanak. Mondera, aku mau jujur padamu. Kemarin,
Aku dan Sarah diajak Hamid si botak itu melihat bengelunya yang megah dan mewah. Hamid orangnya pintar, Zaidah. Aku rasa botaknya bukan karena ia pintar, tapi karena kena panas matahari. Maksudku, ia pintar cari duit. Kau tahu, pabriknya itu... Kau mau cerita atau mau dengarkan? Kami diperlihatkan ruangan yang besar, tapi kering. Bar yang penuh minuman. Ruangan yang bisa menampung 40 orang. Lalu ia menyampaikan usul. Dia melamarku untuk dijadikan istrinya. Begitu tiba-tiba, aku tak bisa menjawabnya. Kau tentu tahu, Monera, seorang macam aku perlu pegangan. Tapi kawin dengan si botak itu hal yang mustahil. Aku tak mau mendesakmu, Monera. Mungkinkah kita kawin meskipun ayahmu tak setuju? Zaidah, cintaku padamu besar sekali, melebihi segala-galanya. Tapi cinta dan hormatku kepada orang tuaku pun besar sekali. Aku tidak mau mengecewakan mereka. Kau tahu itu kan? Tapi yakinlah Zaidah, dengan atau tanpa perkawinan, cintaku padamu akan tetap abadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunga mawar, bunga melati, jadi perhiasan setiap ratu. Segala syarat telah Tuhan penuhi, tapi belum syarat si penumpang pintu. Angin berhembus, lancang pun laju. Sesaat sampai pulau dituju. Jika syarat sudah setuju, bukalah pintu, kami berlalu. Sirih kuning atas pedati, pinang muda di dalam sangai. Pintu sudah kami lewati. Apakah syarat belum selesai? Walaupun 1000 pulau telah Tuhan lalui, belumlah sampai ke tempat yang dituju. Walaupun pintu telah Tuhan lalui, belum berarti kami setuju. Hei, apa pula yang kau tunggu? Hah? Kalau kau tak bisa malam ini, tak apalah.
Besok pun jadi. Hah? Kau kan sudah resmi jadi istriku. Kau ikuti cara hidupku. Dunia ini duniaku. Persiakan dengan orang lain. Ambil tiap kesempatan. Gunakan apa yang ada. Jangan kencang-kencang. Aku takut. Tidak apa-apa. Kau pegang aku kuat-kuat. Kau lihat di sana itu saja. Di antara pohon-pohon sinusu. Di situ akan kubangun hotel-hotel dan bungalow-bungalow yang mewah. Dan di atas bukit yang menjorok sana tuh akan kudirikan sebuah istana kecil kau dan aku. Nah, yang macam begitu pula kau lihat. Ini patung Raja Ujung Barita sudah butar. Yang bawah ini patung Panglima Aceh Tengku Muhammad Said. Ya, segala macam batu mati pula. Yang ini kuburan raja yang pertama sekali memeluk agama Kristen di daerah ini. Apa pula suruhnya kau dengar cerita tentang batu mati itu? Wah, Wah, dia datang tuh. Nah, selamat datang di pabrikku. Saudara-saudara, semuanya tenang. Kalian ini semua tahu, aku tidak pandai pidato. Tapi pagi ini, aku mau betul-betul kalian semua tahu, aku merasa sangat bahagia. Karena bersamaku ini adalah istriku yang sangat cantik. Yang akan mendampingiku seumur hidupku. Aku merasa sangat berbahagia. Dan aku minta kalian semua turut berbahagia bersamaku. Betul tidak? Kau lihat, air mancur dalam rumah. Saya baru kan? Iya. Kenapa kau lihat orang cantik dia? Belum pernah, Pak. Tak ada duanya lah. Selamat siang, Pak. Hai. Tin, coba kau lihat istriku baik-baik.
Berapa kompeten? Bang, angka 10, Pak. 10 apa? Plus, Neng? 10 kuadrat. 10 kuadrat. Nah, akan kucatat tuh. Kau lihat, pilihanku selalu tepat. Apa saja yang kukerjakan selalu berhasil. Apa pula yang dicari manusia dalam hidup ini? Dalam berusaha, berhasil. Berkeluarga, berhasil. Uang pun banyak. Dihormati orang. Apa wacakap, orang pun iya. Ya, apa lagi yang kurang? Ada yang kurang padamu, Bang. Boleh aku mengatakannya? Ya, mengapa tidak? Kau ini kan istriku. Kau tak ada perasaan. Kau tak ada selera. Kau tak ada seni. Seperti ruangan ini. Kering. Ya, seni itu untuk mereka yang punya cukup waktu. Aku mana pula ada waktu untuk itu. Lagi pula, mengapa kau menghargai seni itu begitu tinggi? Seni itu kan bisa aku beli. 1, 2, 3, 4. Mereka lelah, Bang. Mereka dibayar untuk itu. Berapa semua? 100.000. Saya mau yang ini, tapi yang halus. Nah, sudah siap kau. Bagaimana, Bang? Oh, ya. Ini semua mesti kubaca. Mak. Tak usah baca. Lihat-lihat gambarnya saja pun jadilah. Jelas tidak. Cuma ini aku tak suka. Ku mau kursiku yang dulu mana? Tapi, itu kan lebih cantik dan serasi. Inilah kau. Aku tidak mau kursi yang hanya karena cantik dan serasi. Yang ku mau, kursi yang kuat, enak diduduki. Masa pula kau tak sependapat denganku saja? Yang betul lah kau. Bang, udah malam nih. Kau bilang aku mesti banyak baca? Baca apa? Kau baca lihat gambar pun jadilah. Besok kan masih ada waktu. Mula-mula aku susah mengertikannya. Tapi, akhirnya Hamid menyerah. Urusan hias-menghias, urusanmu lah katanya. Coba saja perhatikan. Kapstuk ditaruh dekat meja makan. Gambar kodian semacam ini dipampang di... Ya, tentang selera tidak bisa dipertentangkan. Tapi ini bukan soal selera. Ini soal budaya. Dasarnya dia kampungan. Begitu berbeda dengan Mondera. Cakep, romantis, dan ada selera. Sedang Hamid, bagaimana aku bisa menyesuaikan dengan dia? Tentu saja bisa. Dalam perkawinan, suami istri mesti... Aku cukup tahu tentang itu. Mengambil dan memberi maksudmu. Tapi, bagaimana kalau aku harus memberi terlalu banyak? Kau terlalu berlebihan, Saida. Mengingat pengalaman yang telah kau jalani, aku kira seharusnya kaulah yang lebih banyak mengalah dan lebih banyak memberi.
Jangan hidup dalam alam impian. Carilah kenyataan. Cari tempat berpijak yang kuat. Mondera, bagaimana dengan tanaman baru itu? Yang di sana itu kok belum juga dikerjakan? Nak Mondera, ditanya Pak Administrator kok diam saja? Kalau ngelamun terus, bagaimana bisa beres? Biasa Pak anak muda, saya dulu juga begitu. Dunia tidak selebar daun kelor, nak. Tidak dapat yang ini, yang lain. Tetapi Pak, pepatah bilang, 1.000.000 bintang di langit, hanya 1 bintang kejora. Meskipun benar begitu. Nah, kalau kejoranya tidak bisa dicapai, Itu namanya si kata mau mencapai rembulan. atau mau hati mendaki gunung, apa daya, dengkul tak kuat. Maaf, nak. Ini main-main. Mondera, aku kehilangan kau. Ya. Ya. Kau datang pada pesta perkawinanku? Aku lihat dari jauh. Kau cantik. Dan Pak Hamid pun gagah. Kalian pasangan yang bagus. Aiza! Ya, Bagaimana kalau aku pulang dulu? baiklah, nanti aku menyusul. Kau bahagia saja. Tak ada sesuatu yang sempurna. Memang. Yang ada pada kita selalu kurang. Pada orang lain selalu lebih. Bagaimanapun juga, aku bahagia melihat kau bahagia. Sungguh? Aku tak mengerti. Kenyataannya demikian. Aku ada hadiah untukmu. Hadiah perkawinan. Sebentar. Ini Kiki. Ambillah. Melihat Kiki, tentu kau akan ingat padaku. Oh. Bang, lihat ini. Apa yang kubawa? Kiki. Aku sudah bilang, aku tidak suka kucing. Barang ini nampaknya pendiam. Tapi suka maling. Ah, tapi tidak sekiki ini, Bang. Ah, mana pula ada kucing yang tak suka maling. Apa pula lah namanya? Si Kiki, si Kuku, si Keke, si Koko. Siapa yang pasang itu, Bang? Ya, kenapa? Kata kau pula, manusia ini harus punya seni. Ah, inilah barang tuh. Tapi tak macam begini, Bang. Seperti kuburan. Ya, jadi bagaimana pula yang kau mau? Ah, Begini kan lebih cantik. Seperti mencari sinar matahari. ya, kalau begitu semua orang pun bisa lah. Memang.
Asal mau, semua orang pun bisa. Besar, Bang. Kepungan. Tapi baik. Bagaimana kalau kau katakan, kau baik bang, kasar, tapi kampungan. Aku pikir ini lebih enak didengar. Terlepas dari kekurangan-kekurangan abang, saya mulai mencintai abang. Ya, dari dulu kau mulai saja. Kalau dulu cuma 5%, sekarang sudah 55%. Cepat pula naiknya ya. Tapi masih jauh mencapai angka 100. Orang Surabaya bilang, weting tresno jalaran kulino. Benar juga kata Sarah. Untuk mendapatkan kebahagiaan, puaslah dengan apa yang ada. Jangan meraih apa yang tak ada. Memang bijaklah kakakmu tuh. Aku mencari juga kebahagiaan semacam itu, tapi tak pernah aku dapat. Dengan kehadiranmu lah, aku menemukan hal-hal yang kecil yang kurasakan sebagai satu kebahagiaan yang paling indah dan paling nikmat. Bang, kapan abang ulang tahun? Ulang tahun pula kata kau. Mana pula aku tahu? Aku lahir pun tak dicatat. Jadi, tak pernah abang rayakan? Ya, tidaklah. Bagaimana kalau besok? Atau 1 minggu lagi? Atau 1 Januari? Biar gampang diingat. Iya pula. Satu pikiran yang bagus tuh. Malam, Pak. Malam. Kenapa malam-malam? Kenapa tidak besok saja di kantor? Kami baru datang dari Surabaya. Terus kemari. Langsung dari airport. Surabaya? Istriku dari Surabaya. Oh, saya. Turunlah kau. Ada tamu nih. Kami baru saja kawin. Kalian kenal? Hey, boy. Saja. Kalian cerdas rupanya. Bagaimana? Hebat bukan? Bagaimana gadis Surabaya? Juga secantik dia semua? Inilah aku tidak mengerti. Mengapa kedua suaminya melepaskan istri secantik dia? Setahu saya, dia belum pernah bersuami. Ya, tapi dia janda. Janda Tuan Iskandar. Barangkali Anda kenal? Saya lah Iskandar. Boy Iskandar. Kalau gitu, Anda bukan suaminya? Bukan. Saya hanya... Apa nih itu? Pacaran. Hubungan intim saja. Bang, warna apa yang abang sukai? Bang? Coba inilah.
lalu. Bukankah masa lalu, Bang? Yang tak mungkin dihapus dengan apapun juga. Masa kini dan masa yang akan datang itulah yang penting. Tergantung pada kita untuk membinanya. Saya kira piyama hanya dipakai untuk di kamar tidur. Ya, kenapa? Ini piyama baru. Belum pernah aku pakai. Tapi tak patut dipakai untuk makan. Ah, kuno kau. Ini ruang ku punya. Ku bayar dengan mahal. Ini kita punya. Perlu apa aku mau pakai piyama ataupun celana kor? Etiket pergaulan namanya. Ah, etiket pergaulan apa? Di sini hanya ada aku dan kau. Dan barang-barang mati itu. Kau adalah istriku. Aku adalah suamimu. Tak beda lah. Kau adalah aku. Di luar kita tak ada orang lain. Kecuali pelayan-pelayan itu. Pergaulan apa? Pokoknya pedoman hidupku. Nikmatilah hidup ini. Jangan terikat dengan norma-norma yang ada. Begini takut. Begitu takut. Kau lihat aku. Aku dimajukan. Ini namanya Masjid Raya Medan. Dibangun oleh Sultan Ma'mun Ar-Rasyid tahun 1906 dan selesai 1909. Pada arsiteknya diminta untuk tidak membuat bentuk yang sama. Jadi, ini satu-satunya di dunia. Ya, Kalau itu, namanya Istana Maimon. Juga dibangun oleh Sultan Ma'mun Ar-Rasyid pada tahun 1888. rupanya kau tahu semuanya. Tuntutan peradaban. Sudah selesai? Aku ada surprise. Ini buatmu. Ini terlalu bagus bagiku. Daun putri malu. Agar kau selalu ingat pada putri malumu. Ya, yang sekarang berubah menjadi pelayan istana. Bagiku, kau selalu putri malu. Tidak semua orang boleh ke sini. Biasa. Nasib itu semacam menggelindingnya bola. Tak tentu menggelindingnya di sisi mana. Ya, semua di tangan Tuhan. Ya. Kau lahir di bawah bintang. Pisces. Aku Taurus. Bintangmu memiliki berjuta-juta sudut. Begitu juga bintangku. Kali ini sudutku dan sudutmu tidak bertemu.
Sedangkan sudut Hamid dan sudutmu berhadap-hadapan, langsung kontak. Itu yang aku sebut nasib. Tapi aku percaya, suatu saat bintangmu dan bintangku akan ketemu. Aku tunggu saat itu. Cintaku padamu cukup besar untuk menunggu saat itu. Oh, Pak Harmaji, Bu, aku ingin bicara sebentar. Mondera, kau telah bikin malu saya, Ibu, dan Pak Hamid. Apa kau begitu bodoh untuk tidak mengerti bahwa Saijah itu istri Pak Hamid? Mengapa kau masih juga mengganggunya? Tapi, tidak usah kau memberi penjelasan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Di kota. Untuk apa itu? Oh, mentang-mentang kau lebih cakap, lebih berpendidikan, lantas bisa kau berbuat sekehendakmu. Pak Harmaji, kami hanya jalan bersama. Jalan bersama? Semesra macam itu? Ingatlah bahwa Saijah istri bos kita. Orang yang memberi makan kami, memberi makan kau. Jangan dilupa itu. Ingat kedudukanmu. Aku bisa menghancurkan karirmu sewaktu-waktu. Sebagai kakak dari Saijah, aku mau bertanya. Bisakah kau memberikan nasib yang lebih baik pada adikku? Atau dia bisa memberikan nasib yang lebih baik padamu? Saijah! Oi, Saijah! Saijah ada di atas, Bang. Saya sudah coba untuk meyakinkannya. Bagaimana kau ni Saijah? Macam orang tak tahu berterima kasih saja. Buru-buru aku ni terpandanglah. Kemana aku pergi, semua orang menghormati aku. Di mana pula mesti ku taruh mukaku ni? Mana pula ada suami yang bisa menerima istrinya di bawah orang? Yang jahanamlah kau. Aku mencoba memperbaiki hidupmu. Aku berusaha melupakan masa lampaumu. Tapi mengapa kau merusaknya? Apa maumu? Rupanya kau ingin meneruskan cara hidupmu yang lalu. Mau apa diam? Jawab! Jawab! Kau boleh memarahi aku, tapi aku tak mau kau sakiti Kiki. Pukul! Pukul aku! Saijah! Sarah! Sabar, sayang. Saijah! Kemari kau! Jangan sentuh aku! Kemari kataku! Jangan sentuh aku! Sebagai suamimu aku berhak. Lepaskan! Lepaskan! Kau memang resminya suamiku. Tapi aku tak pernah merasakan itu.
Kau kasar. Kau dusun. Kampungan. Saida, jaga kata-katamu itu. Kau sendiri dulu mengatakan itu. Saida, saya tidak pernah mengatakan demikian. Kau munafik. Kalian selalu mementingkan diri sendiri. Kepentinganku tak pernah kalian ingat. Saida, kau mau kemana? Untuk apa kau tahu? Yang terang, aku tak tahan lebih lama tinggal bersama orang itu. Maafkan dia, Bang. Bang, sabar Bang, sabar. Ini urusanku. Aku salah. Salah apa? Kita kan tidak berbuat apa-apa. Aku telah pergi dengan istri orang lain. Mungkinkah aku pergi dengan dia dan hanya jadi bahan tertawaan? Aku ini semacam orang yang punya bobot, tapi tanpa isi. Semua aku dapat darinya. Hanya kepuasan batin itulah yang tak kuterima. Salahkah kalau itu kucari padamu? Kau menempatkan aku pada pilihan yang sulit. Memilih antara cinta kepada orang tua dan pekerjaan, dan cinta kepadamu. Kau harus tentukan pilihanmu, Mondera. Kau pernah bilang cinta itu pengorbanan, bahwa cintamu kepadaku abadi, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa itu betul sikapmu? Atau kau hanya dapat baca dari buku? Kau pernah bilang, aku bahagia bila melihat kau bahagia. Sekarang aku merasa tak bahagia. Lalu bagaimana sikapmu? Kau harus tegas, Mondera. Beri aku waktu untuk berpikir. Apa lagi yang kau pikirkan? Bukankah sekarang ini waktu yang kau tunggu itu? Bukankah bintangmu dan bintangku? Saida, aku ragu. Apa aku bisa membahagiakan kau? Aku
Aku telah memutuskan pilihanku, Saija. Untukmu, aku korbankan cintaku pada orang tuaku dan pada pekerjaanku. Aku mau ambil Ciki. Kau datang hanya untuk Kiki.